la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba'. Satu-satunya yang kemudian ditanya dan dua pertanyaannya itu cuma nomor 3, harta. An umrihi fima afna. Kata Nabi SAW, dia tidak akan bergeser kakinya menuju surga, tidak akan kemana-mana sampai dia lolos 4 pertanyaan, teman-teman. Umurnya untuk apa? An syababihi fima ablah. Masa mudanya untuk apa? An malihi, hartanya. Min aina iktasabah, dari mana dia dapat? Wa fima anfaqah, untuk apa dia gunakan? Ini paling berat nih teman-teman. Karena dari mananya udah ditanya. Berat udah jawabnya. Yang nanya Allah. Wa fima anfaqah, untuk apa dia salurkan? Makanya penting tadi ya kata Ustaz Lukman apa? Tumpuk tengah. Kenapa? Karena penting menjadikan prioritas bukan hanya min aina tasabah, dari mana kita dapat. Ada yang jalur sekolah, ada yang jalur kosmetik, ada yang jalur percetakan, ada yang macam-macam. Itu min aina tasabah. Silakan masing-masing. Tapi fima anfaqah, hati-hati. Ya, karena bisa jadi Anda gagal ya. Ketika kemudian fima anfaqah, maka min aina tasabahnya jadi sia-sia. Dari mana didapatnya jadi sia-sia karena tidak benar menyalurkannya atau tidak, mohon maaf, bahkan sebagian tidak mengeluarkannya. Ya. Yang kedua, betul nggak sih pengusaha butuh diampuni dosa itu? Oh, betul banget ya. Butuh banget. Kemudian yang ketiga, ya, pengusaha itu pengen hartanya dinikmati oleh keluarganya, terkhusus anak-anaknya, dan dipakai juga dalam kebaikan. Betul atau tidak? Karena banyak orang kaya raya, iya, kaya raya hebat orang tuanya, iya, tapi anaknya menggunakan hartanya dengan jalur yang salah. Betul nggak sih sebenarnya? Jadi 3 ini penting nggak? Ketika hidup punya kekayaan yang banyak, tapi digunakan untuk sesuatu yang baik, tapi kita juga bahagia. Kita pengen kaya harta tapi hisab juga mudah. Artinya kalau hisabnya berarti diampuni dosa-dosa dong. Dan yang ketiga, kita pengen kalau kita meninggal, harta-harta kita ini seperti dalam Al-Kahfi lah, bagaimana Allah menyelamatkan seorang yang hampir rubuh bangunannya, anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu kan cerita ketiga Musa dan Khidir, teman-teman, di Al-Kahfi. Apa itu? Ketika Khidir mengatakan, kenapa kamu ketika Musa mengatakan pada Khidir alaihissalam, kenapa enggak minta upah? Ya. Kenapa kamu bangun ini rumah yang hampir roboh? Ya. Dan kamu padahal bisa minta upah di sana, kan bangun rumah capek. Ya. Dijelaskanlah. Ya, ketika itu yang ketiga ini udah menjadi pemisah, maka dijelaskan satu persatu. Kapal, dijelaskan tentang anak yang dibunuh, dan yang terakhir kan ini tentang harta saleh, teman-teman. Adapun bangunan itu, fakana li gulamaini, itu 2 anak yatim di situ. Yatimaini fil Madinah. Dia sedang berada di Madinah, di tengah kota. Ya. Dan dia tidak tahu, teman-teman, orang dulu kalau naruh harta, itu naruhnya ditanam. Ya. Jadi orang tuanya sebelum meninggal dia naruh harta di situ. Allah lah yang memberitahu Khidir, mewahyukan pada Khidir alaihissalam, Nabi Khidir, bahwa di situ ada harta. Dan cara orang dulu kalau dia sudah dewasa untuk mencari peninggalan orang tua, dia biasanya menggali-gali harta, menggali-gali tanah. Ya, Abi Amir ya, ini mohon diluruskan kalau salah, Abi Amir. Itu benar-benar. Iya. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa ammal jidar, adapun bangunan yang hampir roboh itu, fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah, itu punya 2 anak yatim di tengah kota. Iya. Wa kana abuhuma shalihan. Nah, inilah ilahnya. Kenapa Khidir bela-belain bangun rumah tanpa minta upah? Capek-capek dia. Dan Nabi Musa tidak sabar lalu bertanya, kenapa enggak minta upah? Ternyata kuncinya wa kana abuhuma shaliha. Teman-teman, jadilah orang saleh, karena orang saleh akan memiliki harta yang saleh. Kata Nabi, ni'mal malus saleh fi abdi saleh, ni'mal malus saleh fi rajulis saleh. Sebaik-baik harta yang saleh itu dititipkan pada hamba yang saleh. Maka saya berharap ini pengusaha-pengusaha yang muncul ini adalah yang nanti insya Allah kalau kemudian kita meninggal, Allah yang tolong kita agar harta kita dipakai oleh anak-anak kita dalam kebaikan. Wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuk. Jadi bukan fa arada abuhu, tapi fa arada rabbuk. Maka Allah yang mau kejadian itu terjadi. Apa? Karena kalau rumah itu roboh, maka anak yatim 2 ini pasti pindah rumah. Dia nggak tahu di dalamnya ada harta yang dititipkan, yang dicari dengan cara yang soleh. Itulah tadi yang kata Ustaz Lukman, penting kita punya dewan pengawas.
Ya, ustadz-ustadz membersamai, kenapa? Karena di situ akan ada yang mana halal, mana haram, supaya jadi wakana abuhuma solihan. Fa'aroda rabbuka, bukan fa'aroda abuhu. Gitu loh. Ini kalimat Quran dahsyat teman-teman. Fa'aroda rabbuka. Lihat bagaimana Khidir menasehati Rasul. Punya kitab Taurat. Punya suhufi Ibrahim wa Musa. Menaklukkan 4 musuh. Membelah lautan. Kurang apa Musa dengan semua mujizatnya. Tapi maunya Allah, dia mendengar dari yang lebih rendah di bawahnya. Agar semua yang berilmu mau mendengar. Ya, seperti antum lihat ustadz-ustadz ini. Satu sama lain sambil mendengar nasihat. Wallahi Ustadz, Anda dengar kisahnya Mus'ab bin Umair itu berkali-kali. Tapi tidak bergetar hati Anda kecuali hari ini ketika antum ceritakan. Wallah Ustadz. Jadi memang keberkahan itu ya, bukan dari telinga kita. Tapi dari hati kita ketika kita bersih. Mau datang dengar ilmu teman-teman. Itu jadi bahagia luar biasa teman-teman. Allahu Akbar. Nah teman-teman, mau nggak saya kasih tahu? Kan tadi permasalahan ini. 3 permasalahan Ustaz. Hidup bisa bahagia dengan harta. Kemudian diampuni dosa-dosa. Artinya ketika kita mati hisapnya mudah. Karena kan min ainak tasabah. Pertanyaan ketiga dari mana didapat dan untuk apa. Itu berat banget. Dan yang keempat kan pertanyaan yang keempat kan ilmunya untuk apa. Jadi semua ditanya untuk apa. Umur untuk apa. Masa muda untuk apa. Kemudian ilmu untuk hanya harta dari mana dan untuk apa. Tapi ada yang terakhir. Ketika mati, meninggal, wafat. Hartanya itu diselamatkan Allah agar dipakai anak keturunan ya, untuk sesuatu kebaikan.